Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita general reading dan ini fun reading aja dan timeless reading. Kapanpun kalian menemukan video ini berlaku buat hari itu dan kapanpun aja kamu dapet ya buat kamu. Nyambung gak sih aku ngomong? Oke, temanya hari ini mengapa maksud dia tuh apa sih ya menjalin cinta sama kamu. Oke. Dan saat ini dan yang pertama kita tarik kartunya, tujuan dia sama kamu itu apa? Bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hati kamu. Tujuannya dia kepada kamu itu apa? Ya, langsung dapat kartunya ya. Tujuannya dia itu apa ke kamu menjalin komunikasi, ya, sering berkabar sama kamu di awal, sikapnya baik, ramah, perhatian, ya, suka memuji, suka menolong. Sering kangen kamu juga sama dia, ya, sering banyak mikirin dia juga. Ternyata dia juga sama, sering mikirin kamu. Tujuannya dia yang sebenarnya ke kamu. Ya, kamu di sini tahu ya, dia sudah memiliki pasangan hidup. Artinya sudah punya atau terjalin ikatan resmi. Ya, kamu tahu dong tujuannya apa? Untuk jadi yang kedua. Oke. Ya, meskipun begitu, sebenarnya ini awal ketidaksengajaan terjadi di antara kamu sama dia bertemu. Ya, ini sudah takdir, aku bilang sih ya, bisa dikatakan ini adalah takdir kehidupan. Setiap orang kan beda-beda ya, dan di sini adalah takdir kamu sama dia diperjumpakan ya. Jadi saat itu dia di dalam hubungannya dengan pasangannya sedang berjalan mungkin enggak terlalu buruk, aku lihat mereka baik-baik saja gitu. Hanya mungkin ada masalah dalam hal keuangan atau materi. Nih, aku cerita dulu ya dari kartu listriknya, nanti aku kasih tahu tujuannya apa. Dia ini dia ini kurang bagus dalam keuangan. Itu yang membuat dia dalam rumah tangganya banyak keruwetan, banyak masalah yang terjadi baik dalam komunikasi, bahkan apa ya, hubungan suami istri, ngerti kan? Kayak di tempat tidur gitu. Kurang romantis atau udah nggak ada rasa tuh, dingin. Ada yang kayak gini loh ya, tapi dengar dulu ntar ceritanya. Nah, ya, saat melihat kamu nih asik, dia tahu itu nggak bener perbuatan yang dia lakukan saat itu atau saat ini yang kalian baru ngalamin ini nggak bener, nggak baik, nggak seperti apa yang dia inginkan sebenarnya sebagai hati manusia. Dia miliki gini, nggak ini nggak lah, ini kayak gini. Jadi dia tuh sering memberikan nasihat kepada orang banyak, kepada orang terdekatnya juga atau mungkin orang yang nggak dikenal juga tentang sebuah kesetiaan dalam hubungan rumah tangga, tapi pada akhirnya takdir berkata kepada dia seperti ini, sama kepada orang yang datang kepada dia meminta jalan keluar, ternyata dia diberikan ujian yang sama. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, ada poinnya di sini. Kadang kita nasihatin orang, kita sendiri yang dapat ujian sama aku ya, tapi sekali lagi kembali ke masing-masing personal. Ya, dia di sini dapat ujian karena memang si orang yang
kamunya ini ya emang benar-benar memiliki kelebihan yang sangat dia sukai gitu, yang dia cari, yang dia ngerasa di hatinya tuh kok kalau ngelihat kamu baru ngelihat doang loh ya, belum pernah ketemu dia udah segitu kenceng pingin deket sama kamu. Ya, aku lihat orangnya kalau di sini mungkin tampan, cantik, sederhana tapi ya dalam berpenampilan tapi terlihat wow gitu, terlihat menawan. Ya, ya. Orang kan sederhana biasanya terlihatnya yang nggak ada kelebihan apa-apa, tapi itu loh yang menarik dia gitu. Ya, sederhananya itu bukan karena wow punya ini punya itu. Di sini aku lihatnya ya, karena di sini nggak ada unsur materi, tetapi memang real karena dia suka sama kamu itu terlihat seperti orang yang apa adanya aja sih gitu ya. Lalu dia jatuh cinta sama kamu dan tujuannya memang untuk dijadikan yang kedua ya, tanpa melepas pusatnya, gitu. Apakah kamu mau di sini? Maulah gayung bersambut, bener nggak? Iya, karena dia juga orangnya terlihat di sini menawan atau mungkin dia menarik perhatianmu sama-sama. Jadi saat ketemu apalagi udah komunikasi tambah klop, kan ngeliat doang tuh, pas udah ngobrol ternyata enak. Ya udah, jalan deh akhirnya sampai hari ini. Dan ya, oke, untuk yang keduanya aku pakai ini ya, pakai tarot ya, aku nggak pakai semua, nggak pakai lintrik, tapi memang enak sih pakai lintrik semua ya, tapi aku mau kombinasi aja seperti biasa ya, biar kepake semuanya, asik. Ya, teman-teman, sekarang aku melihatnya begini. Di sini kan ada keruwetan ya di dalam komunikasi kamu sama dia karena LDR. Ya, terus tiba-tiba ada masalah. Ini komunikasi ya, guys, yang jadi fokus di dalam percintaan ini tuh adalah komunikasi. Ada apa sih dia sekarang jarang atau hampir tidak komunikasi setelah kalian jadian? Ya, oke, teman-teman, ini udah hampir 1 tahun ya hubungannya. Kita cek, ada apa dengan dia saat ini? Tanpa komunikasi baik lagi seperti di awal. Di sini ada Seven of Wands. Sedang usaha ya guys, ini mengenai pekerjaan. Jadi setelah mendapatkan kamu, dia bisa fokus untuk bekerja. Tapi juga dia sering memikirkan kamu loh sebenarnya ini. Ya. Jadi dia itu punya masalah keuangan atau materi ya dengan si istri sahnya atau suami sahnya atau pasangannya yang sah ya. Di sana sering ada keributan, sering ada cekcok, tapi nggak pernah berantem tiap hari, kadang-kadang aja terjadi gitu. Dan aku lihat juga memang kehidupan mereka tuh masing-masing, yang satu asik sendiri, yang satu kemana, jadi tidak saling mengganggu, akhirnya dingin dan berkurang perasaannya terhadap pasangan ya, karena si cowoknya asik sendiri, si ceweknya juga merasa nyaman, tidak komunikasi pun, jadi seperti kayak dingin gitu. Memang hubungan sama loh, pacaran juga kayak gitu, jadi nggak selamanya selalu romantis. Ini terbukti dari komunikasi jadi rusak karena jarang ngobrol gitu ya, jarang kirim kabar. Tapi kalau rumah tangga jarang kirim kabar, jarang ngobrol, itu diem-dieman aja udah enak ya, ngerasanya nyaman gitu, suaminya kemana, istrinya kemana, nyaman aja tanpa ada ikut campur, bahkan males gitu ya apa-apa diobrolin sama pasangan. Nah, kalau suami istri masih kuat tuh, masih nggak ada masalah karena dia ada kedewasaan di dalam hubungan rumah tangga, itu ada kedewasaan, ada saling apa ya namanya, menjaga, tidak mengganggu, tidak saling mengganggu. Yang penting kewajiban atau
menjadi haknya itu terpenuhi gitu ya. Itu di dalam rumah tangga ada sikap kedewasaan sehingga mungkin seribut apapun, sesusah apapun tetap bersama dan tidak bisa berpisah. Ini dari lintriknya begitu ya. Tapi kalau di hubungan pacaran itu biasanya tidak komunikasi, pasti ujungnya brutal atau adanya komunikasi yang tiba-tiba putus tanpa kabar, itu kayak ninggalin gitu aja ya, tanpa penghormatan. Itu adalah anak-anak banget gitu ya. Karena biasanya di orang kedua itu tumbuh rasa dimana dia seperti apa ya, seperti sepasang yang masih muda-mudi gitu loh, yang ngerasain hal kayak gitu. Ya, terus saat putusnya aja mikirnya kayak orang tua, ngapain kayak gitu dilanjut. Tapi di awalnya udah kayak muda-mudi ya, baik-baik, tapi pas di akhir dia justru jahat. Dan gimana nanti ke depannya, aku lihat nih, ada apa dengan dia tanpa komunikasi. Sebenarnya dia ini lagi mikirin kerjaan sih guys ya. Dia tuh lagi bingung gitu. Kerjaan dia tuh nggak bagus, kerjaan dia tuh selalu kayak gini, kayak serabutan gitu. Dia bingung banget ini gimana ya, walaupun sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal, tetapi dia nggak pernah nemuin yang namanya keberhasilan dalam pekerjaannya. Jadi dia tuh sebenarnya saat ini sedang menggapai keduniawiannya yang selalu gagal, tidak pernah sampai pada keinginan dan harapannya dia. Adanya kamu ini sebenarnya memberikan semangat buat dia, adanya kamu memberikan gairah buat dia berpikir lebih maju. Ya, logika dia mulai muncul, nggak cuma di perasaan, dia keluarkan semuanya karena sering bergaul atau sharing sama kamu, dan termasuknya kamu ini adalah orang yang pintar, orang yang bukan gampangan gitu ya. Jadi apa ya, meskipun kamu ini adalah orang kedua gitu ya, tapi kamu itu bukan orang yang bawahan atau rendahan atau bodoh, bukan. Justru kamu adalah orang yang di atas rata-rata spiritualnya, bagaimana pendidikannya juga paham ya. Dari hal-hal seperti ini yang membuat dia itu dan kamu bisa bersatu, sebetulnya seperti itu. Tetapi memang kebetulan kamu itu berjumpa dengan orang yang kurang bagus, kurang baik dalam pekerjaannya, istilahnya nggak punya kerjaan. Makanya dia di sini saat udah kenal dan sudah berhubungan jauh sama kamu udah 1 tahun gitu, dia kayak renggang, bahkan nggak komunikasi. Ternyata ya dia ada sikap yang ya di malam hari itu, entah kapan saat kalian bertengkar hebat, mungkin dia sedang merenung sebuah masa depan ya, sedangkan memang harapan dia dengan kamu adalah menjadi satu sebetulnya. Tetapi banyaknya masalah kehidupan yang dari sini ya, bukan kamu, dari dianya itu penuh masalah, hidupnya banyak pikiran. Jadi dia di sini pusat pikirannya bukan ke kamu lagi, karena dia ngerasa kamu sudah dewasa dan paham bagaimana dia mencintai kamu. Padahal kamu di sini butuh yang namanya komunikasi karena kan jauh gitu ya. Tapi dia tidak memperdulikan hal tersebut. Yang dia ambil poinnya adalah kamu itu ngerti gimana perasaan dia tanpa ngomong, tanpa berkabar terus. Ya, sama kayak rumah tangga gitu loh, kalau udah lama kan nggak komunikasi. Nah, dia juga dalam pacaran seperti ini. Banyak ya teman-teman ngalamin ya. Semua yang aku baca ini dari klien juga kayak gitu. Kok tambah lama tambah sama, kartunya juga seperti ini. Kenapa tambah lama tambah kayak hambar gitu. Sebenarnya bukan hambar, tapi tujuannya dia kan dapetin kamu udah dapet. Sekarang keduniawiannya yang sedang dia tuju. Ya, akhirnya karena sering berantem sama kamu, nggak percaya sama dia, dikiranya dia mencari orang lain di luar ya, kamu suka mengatain dia yang tidak-tidak, suka menuduh dia yang tidak-tidak ya, dikiranya apa ya, dia itu manipulatif atau apa ya, padahal memang dia memang sedang banyak masalah gitu dalam hidupnya, dan kamu dipergunakan untuk kesuksesannya dia itu bukan, udah pasti ya gitu, udah pasti itu kamu digunakan untuk hal tersebut. Nah, tujuan dia nggak komunikasi ke kamu tuh apa? Tujuannya ya nggak komunikasi, dia pengen istirahat sih sebenarnya, pengen tenang di sini.
Ya, entah kamu sedang bertengkar apa, tapi aku lihat juga tentang komunikasi gitu, kurang perhatian kamunya, kurang diajak ngobrol, kurang ditanya ini itu, nggak ada pedulinya dia mulai mulai fokus ke kesenangannya dia. Mungkin itu menurut kamu, tapi aku lihat dia memang fokus ke pekerjaannya. Sering dibawelin sama kamu gitu kan. Sering dibawelin sama kamu. Akhirnya dia tuh kayak males gitu. Ya, males hubungan sama kamu nggak naik, nggak menaik ke arah yang baik. Kalau aku lihat dia bisa sampai di tempat yang sekarang itu karena hasil dari perbuatanmu, hasil dari jeripaya pikiranmu juga. Bener nggak? Tetapi ya dia ini nggak ngertiin kamu gitu, lama-kelamaan tuh kayak masa bodoh sama kamu nih ya. Kenapa Libra, Cancer, Pisces ini kan, duh tolong ya, itu kan tingkat instingnya kuat banget gitu. Takutnya kamu ngelabak kemana-mana, takutnya seseorang ini memang ngelabak kemana-mana, makanya kamu khawatir hal tersebut. Kamu juga akhirnya banyak ngomong, banyak bicara tentang komunikasi ya, sampai kamu capek, lelah, dan membiarkan juga, tidak menyapa, tidak saling tegur, bahkan mungkin saling melihat story masing-masing atau akun yang lain gitu, media sosial, tapi tidak saling menyapa karena udah lelah, sakit hati gitu atas sikap dia. Dia bisa mungkin online berjam-jam tapi tidak menanyakan kabar kamu. Tujuannya apa sebenarnya? Dia memang hambar aja gitu, memang dia aslinya gitu gitu loh. Ya, sama pasangannya aja diem, sama kamu juga pasti dia diem, nggak menspesialkan gitu karena udah dia dapetin apa yang dia pingin, udah dia dapetin di Magician. Apa yang dia pingin dari kamu udah dia dapatkan, dan itu juga tanpa permintaan dia kamu ngasih gitu ya, The Magician. Karena apa? Dia begitu kuat bikin kamu tertarik gitu. Justru tambah kelamaan justru kamu yang lebih bucin ke dia, tertarik banget ke dia, sampai kamu ngerasa kalau kamu tuh lagi dipelet, kalau kamu itu lagi dikerjain gitu. Padahal memang orang ini tuh sepintar itu, bahkan dalam diamnya pun kamu tergoda sama dia, menyerahkan apa aja mungkin yang sebenarnya dia juga nggak minta gitu ya. Tujuan dia hanya pingin dia ada ketenangan dan kedamaian ya. Dia memiliki kamu sebenarnya juga memang sudah niat untuk jadi yang keduanya dia gitu. Tapi di sini kamu nggak sabar dalam komunikasi, bahkan kamu membuat dia seperti kelelahan juga. Kelelahan sebenarnya dia, tapi dia tidak mau meninggalkan kamu karena dia mencintai kamu sejak lama, dan hingga hari ini dia masih mencintai kamu. Tapi materi lah yang menjadi tujuan dan pusat dia saat ini. Kalau kamu mau pergi, dia punya keyakinan kalau kamu nggak akan pergi jauh, pasti kembali ke dia. Karena dia pun saat ini tidak pernah berpikir untuk punya pengganti kamu atau bisa melebihi yang kemarin gitu. Misalkan dia pengen punya 2, 3, enggak ada hal yang seperti itu. Yang dia inginkan adalah kesuksesan duniawinya dia dulu. Dia nggak bisa cerita lagi sama kamu, sudah stop, masa-masa ceritanya udah stop, nggak kayak sekarang-sekarang. Karena mulai tingkat keaslian eh, karakternya ini dia munculkan di saat-saat ini, mulai terlihat jembatan menuju kesuksesan. Aku lihatnya kan kamu sudah memberikan banyak bantuan secara materi ya, atau secara ide. Nah, dia di sini seperti melihat kesempatan besar gitu. Makanya dia alihkan pikirannya ke sana. Inilah salahnya orang-orang ini ya. Leo, Cancer, Scorpio. Salah. Guys, aku relate ya. Apa sih namanya, Beb? Aduh. Aku revisi ya. Maaf ya, Beb, semuanya. Ini Leo Aries ya. Leo Aries. Terus energi Aries sih, karena orangnya keras kepala, mau menang sendiri. Dia tahu pasangannya tuh sakit sebenarnya dengan perlakuan, tapi dia cuek-cuek aja. Dia sendiri aja nggak mau loh digituin, tapi dia memperlakukan orang seperti itu ya. Pinginnya selalu dijadi nomor satu, tapi dia tidak bisa melihat pasangannya juga sama seperti dia keinginannya, tapi dia nggak mau tahu gitu loh. Yang penting kamu baik ke saya, tapi dia ngomong kasar ke kamu, dia
nggak ngerasa tersakiti kah? Giliran kamu yang kasar, dia tersakiti. Ya, giliran kamu komplain tentang waktu, dia keras. Dia membenarkan apa yang menjadi caranya saat ini. Ya, tuh Leo, Aries, Gemini. Gemini enggak sih. Ya, Gemini itu orangnya kayak gini lah. Nggak penting banget. Ya, gitu. Kamu kenapa sih kamu gini-gini? Nggak penting banget sih hal itu. Aduh, suara aku tiba-tiba hilang. Akhirnya apa? Mungkin kalau Libra lebih banyak diem ya, sambil mempertimbangkan, terus memprediksi kamu bakal gimana lagi, kamu bakal berbuat apa lagi, dia udah punya rencana apa gitu. Kalau kamu udah punya rencana, Libra udah, pasti dia begini begini begini. Dia kayak udah tahu gitu kamu mau melakukan hal tersebut. Ya, apalagi Capricorn. Kamu mau ngomong apa aja sama orang itu, udah tahu dia salah, dia yang keras gitu, dia tetap nyalain kamu kok. Karena apa yang dia lakukan adalah udah bener katanya gitu ya. Biasanya gitu orang-orang Capri ini kayak gitu. Dia ya duit ya nomor satu buat gue. Kalau lu mau sama gue ya lu harus sabar. Saat ini tujuan gue adalah fokus ke duniawi. Aduh teman-teman ya. Seperti itu, tidak ada komunikasi adalah dia sedang menggapai cita-cita duniawinya ya. Teman-teman paham, tidak ada orang lain, kedua, ketiga ya. Bukan karena sesuatu apapun yang terjadi, tapi ya sih ini dipengaruhi karena komunikasi ya, jadi rusak. Jadi kamu ngerasa dia nggak ada tujuan ke kamu, padahal kamu santai aja, diem aja setahun kek, nanti pasti dia balik karena dia nggak ada orang lain kok. Kamu tempat ternyamannya dia saat ini dan nanti gitu. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Ada Ten of Wands teman-teman ya. Sebenarnya dia lagi punya masalah besar banget, banyak sekali beban yang saat ini sedang dia alami ya. Di sini sedang ada fokus untuk keluar rumah mencari pekerjaan mungkin ya, atau aku lihat dia memang sedang dituntut untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Mungkin dia punya kesalahan di masa lalu sebelum kamu dan waktunya habis bersenang-senang dengan kamu. Akhirnya dia diingatkan untuk menyelesaikan hal tersebut, makanya dia melepas kamu untuk fokus ke sana. Melepas bukan artinya mencari lagi atau putus, tapi memang sedang tidak ada gairah untuk bercinta ya. Karena ada uang, maka abang sayang. Tidak ada uang, ntar dulu ya, cintanya jangan dulu datang. Merayu-rayu untuk bisa terus deket terus tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Karena hidup ini perlu uang. Walaupun cinta juga sebenarnya menumbuhkan gairah dan semangat untuk bisa bahagia ya dalam percintaan dan kehidupan. Ada King of Wands ya. Bagaimana perasaannya dia saat ini ya teman-teman? Kan perasaannya memang sedang banyak beban ya, beban derita tentang ujian hidupnya, apa yang dia harus selesaikan, apa yang sedang menjadi tanggungan dia saat ini. Jadi di hatinya dia itu banyak banget yang dia simpan tapi nggak dikeluarin ke kamu karena kamu nggak bisa bantu apa-apa gitu loh. Makanya dia males buat ngomong, bahkan sharing aja dia udah dapet reaksinya pasti bakal kasih nasihat doang. Dia sebenarnya meminta juga untuk hal materi, tapi kan dia lama kelamaan jadi malu dong, gengsi, nggak mungkin dia lakukan. King of Wands berusaha untuk diem terus, diem cuek sama kamu, tapi dia nggak pernah lepasin kamu loh, di genggamannya masih kamu pegang. Makanya sekeras apapun kamu ke dia, nggak ngaruh, karena dia yang pegang kendali. Kalau dia udah marah baru itu artinya dia udah nggak sabar, dan bisa dua kemungkinan, dilepas atau dibales. Ya, ini energi Leo dan Aries sih tinggi banget ya, keras kepalanya. Jadi pengennya dikasih perhatian terus, tapi nggak bisa balik perhatian ke pasangannya nih.
Iya, dia seneng dengan pencapaiannya dia seneng dengan keadaannya dia saat ini tanpa, ngerasa beban apa-apa, padahal ada kamu yang jauh di sana yang belum dia kirimin kabar, ditanya, seakan-akan lepas aja setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin ya juga tidak diminta sama dia kamu berikan, ngerasa cukup gitu. Jadi dia saat ini gembira sendiri, seneng dengan pencapaian yang dia dapatkan. Oke. Kalau malam, dia ngerasa juga sih ya, ngerasa juga apalagi kalau ngeliat, akun media sosial kamu kayak disindir atau kayak kesindir gitu. Makanya dia kayak kasihan ya ngeliat kamu tuh sedih, dia nggak bisa apa-apa. Kayak ngerasa jauh sekarang sama kamu, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi saat ini. Ngomong aja mungkin kamu bakalan sedih dan nangis, makanya dia banyakan diem, banyakan cuek. Sebenarnya nggak bisa ngelakuin apa-apa, dia mau menjanjikan apa gitu sama kamu, pengen ketemu tapi dia nggak punya uang, nggak punya dana. Kalau minta kamu yang datang dia juga nggak enak, ngerasa kasihan gitu. Bingung, dia banyak pikiran, sebenarnya dia juga kangen di sini, banyak mikirin kamu nih. Nine of Swords, tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Meskipun dia merasa gembira karena ada titik terang dari keuangannya gitu, dari pekerjaannya, tetapi dia malam hari setelah dia mendapatkan pekerjaan, keuangan dia mulai dikit-dikit naik, dia mulai kepikiran kamu. Udah berapa lama ya kamu dicuekin, mungkin 4 bulan atau setahun, kok dia lihat kamu biasa aja sih, anteng-anteng aja sih, malah tambah sukses. Ini yang aku lihat ya, sepertinya dia lihat di rekam jejaknya kamu itu belum nulis kesedihan gitu. Hebat ya orang-orang yang sudah diperlakukan seperti ini, kamu tidak menulis atau menggambarkan perasaan kamu yang sedih-sedih di media sosial. Jadi dia berpengaruh, terlihat nih di sini. Enggak kok, dia biasa aja, dia bohong gitu. Jadi kamu mungkin pesan ke dianya nggak bisa hidup tanpa dia, nggak bisa makan tanpa dia, nggak bisa minum tanpa dia, tapi kenyataannya kamu kuat-kuat aja, malah terlihat lebih strong. Nah dia di sini kayak ngerasa dia yang dikhianati guys ya. Nine of Swords, dia ngerasa campur aduk perasaannya antara sayang, benci, semua orang. Dia yang salah tapi dia juga yang balik bersikap seperti itu ya, karena dia sebenarnya takut kehilangan kamu ya. Kamu di mata dia perfect, semua ada, materi, kepintaran, kebijaksanaan, spiritual kamu juga bagus ya. Dia nyaman sama kamu, makanya dia takut kehilangan kamu. Sekarang loh dia baru mikir kayak gitu. Kemarin waktu melakukan kesalahan dia nggak inget ke sana, karena kamu juga nggak memperlihatkan kelebihan kamu. Saat diperlakukan seperti ini kamu baru memperlihatkan kelebihan kamu, akhirnya kamu juga cuek sama dia. Nah ya, perasaan dia saat ini memang diem sama kamu, tapi dia mantau ya, dia mantau semuanya. Makanya dia bilang, wow kamu keren, masa ditinggalin sama aku kamu kayak gini sih, sukses gitu. Perasaannya dia tuh kayak wow, hebat ya. Ini perasaannya dia. Terakhir ya, 3 ya, dia sayang sama kamu saat ini, tapi perasaannya terombang-ambing ya, terombang-ambing dengan keadaan dia ya. Pernah melakukan kesalahan selama setahun, dia belum bisa minta maaf, atau memang dia gengsi untuk minta maaf. Akhirnya dia bingung bagaimana cara dia menyampaikan perasaannya, banyak diem. Tapi dia tidak melepas kamu. Kenapa? Karena dia mencintai kamu. As of Cups. Dia sayang banget sama kamu sampai tumpah-tumpah. Apalagi kalau nggak story kamu nggak pernah ada kesedihan. Wow, kamu luar biasa wanita atau laki-laki yang memang tambah bikin penasaran. Malah bikin dia kayak, gue nyesel memperlakukan hal seperti itu. Ternyata dia lebih keren dari perkiraan. Dia akan mundur, menjauh, tapi nyatanya kamu masih nunggu dia ya, masih peduli sama dia. Padahal dia udah segini nyuekin kamu, kamu juga terluka di sini, tapi kamu menunggu dia tetap. Dalam keadaan apapun dan kapanpun kamu masih nunggu, karena kamu juga sama, masih sayang sama dia ya teman-teman. Nah ini perasaannya dia. Dia masih sayang sama kamu, cintanya besar banget sebetulnya sama kamu, kerinduannya juga, dan sepertinya memang ingin sekali bertemu ya, melepaskan kerinduan nih. Kalau ketemu bisa parah ini.
nggak berantem lagi nih, udah pelukan aja. Oke guys, ya. Oke, kayak gitu. Lalu apa yang akan terjadi ya kalau kamu mundur? Apa yang terjadi kalau kamu mundur? Kan kamu nggak tahu nih perasaannya dia ke kamu, karena dia nggak ngasih tahu yang sebenarnya dia sayang sama kamu ya. Dia nggak kasih tahu karena dia diem cuek ya, garing aja gitu. Terus kamu berusaha untuk, ini kamunya ya sekarang pingin ninggalin dia karena dia belum menyatakan cintanya itu. Walaupun kita lihat di kartunya dia sayang sama kamu, cinta sama kamu dalam cueknya, tetapi kamu nggak nerima dalam kenyataannya. Apa yang terjadi ya kalau kamu mundur? Queen of Swords. Kamu sudah mulai nggak peduli sama dia sih sebenarnya, aku lihat ya. Udah dia mau bagaimana aja kamu udah nggak mau tahu, dan kamu pengen menatap masa depan dengan harapan-harapan positif aja, meninggalkan semua orang-orang atau dia yang sudah melukai kamu ya. Kamu belum angkat senjata, kamu belum ingin berperang dengan dia, tapi kamu pengen cuek aja. Kalau dia mungkin terlihat ada something yang kurang nyaman di hati kamu, baru kamu mungkin akan melawan dia. Saat ini kamu lebih memilih untuk diam juga, untuk cuek juga, tapi siap. Ngerti nggak? Kamu diem gak ngelakuin apapun karena dia belum mengatakan cintanya, yang sebenarnya dia sayang sama kamu, tapi sikapnya dia itu loh ya, yang gak komunikasi, bikin kamu bertanya-tanya, cinta enggak sih, sayang enggak sih. Nah kamu akhirnya terbiasa dengan sering digituin, gak pernah dikabarin, gak pernah disapa ya. Kamu mulai tidak peduli dengan keadaan kamu sendiri, bahkan kamu udah mulai pulih sedikit demi sedikit ya. Tetapi saat nanti dia kembali ya kamu tetap siap melakukan perlawanan kalau dia menyakiti kamu. Saat ini mungkin dia belum, atau ngerasa kamu bakal dia nyakitin kamu. Kamu siap-siap secara jiwa raga, kamu udah siap-siap nih kalau dia mau ngapa-ngapain, mau naruh mungkin wajah orang baru, saya akan siap-siap. Jadi kamu selalu memantau dia juga ya. Aku lihat kamu juga suka memantau dia juga. Kalau ada yang nggak bener, yang bikin kamu panas hati, kamu langsung lawan, kamu langsung tanya, kamu langsung komplain ke dia. Meskipun kamu di sini lama nggak komunikasi, tapi kamu masih bisa mempertahankan diri kamu ya gitu. Perasaan kamu itu kamu harus selalu jaga, makanya kamu komplain dengan apa yang dia bikin gitu ya di media sosial, atau dia sama temennya terus kedengeran kamu kayak mana, kamu tetap perhitungan sama orang tersebut ya. Bukannya nggak mau kalah, tapi kamu tidak mau diperlakukan seperti itu. Nanti dia gimana, kabur nggak ya, dia pasti akan minta maaf. Kalau nggak minta maaf dia juga sama diem, banyak nyalahin kamu, padahal dia juga sebenarnya pengen minta maaf. Tapi ya Aries Leo ini agak susah. Apa yang terjadi dengan dia saat kamu mundur? Kamu nggak peduli lagi sama dia, dan dia juga, apa yang terjadi sama dia sebenarnya dia juga nggak terlalu memperdulikan kamu lagi ya, karena dia udah biasa nggak komunikasi sama kamu. Jadi dia juga mulai mulai tidak terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun dia sayang dan cinta sama kamu, pada akhirnya gitu ya, dia juga kamu jutekin. Setelah dia komunikasi kamu jutekin karena kamu ngerasa udah dijutekin, terus dia akhirnya jutek balik ya, merasa tersakiti, merasa dia korbannya ya. Kamu mundur, dia nggak peduli. Nah, the Temperance, dia mulai mikir nih, kan ini juga ada salahnya aku gitu, nggak mungkin aku lepas gitu aja, aku masih sayang sama kamu, misalkan itu yang di dalam hati dia ya. The Temperance, jadi dia masih adalah pikiran-pikiran sadarnya bahwa semuanya juga atas perbuatan dia, kesalahan dia ya. Kalau kamu ninggalin dia, dia juga sama ninggalin kamu, berusaha untuk move on. Loh, berarti kalian berantem terus kan ya. Jadi dia ngerasa ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku, kalau kamu mau mundur ya, dia bahagia kok di sini tanpa kamu gitu malahan. Tapi dia yakin kamu bakal ketemu lagi sama dia ya. Dia senang awalnya untuk putus hubungan dengan kamu, terus dia senang, dia happy, dia bilang nanti juga kamu bakal nyari aku lagi, bakal minta ketemuan aku lagi, bakal begini itu keyakinan dia. Tapi lama kelamaan dia sedih di sini, sedih, dia susah ngelupain kamu ya. Meskipun dia di sini kelihatannya mau move on gitu,
Tapi dia percaya bakal ketemu kamu lagi, kamu bakalan datengin atau nyari dia seperti biasanya. Kamu kan kalau diapa-apain pasti, apa ya namanya ya, memulai reaksinya adalah kamu yang duluan. Kejar dia, rayu dia, bicara yang baik-baik, terus baik lagi dianya, karena sebenarnya dia suka digituin gitu. Tetapi malah kamu nggak datang, ataupun kamu misalkan tidak kunjung datang atau tidak respect lagi atau tidak memberikan perhatian ini lagi, maka yang terjadi dia juga sedih di sini. Ya, dalam senyumnya yang menawan, kelihatan fisiknya sehat, tapi batin dia sedih, kangen terus sama kamu, masih mengharapkan cinta yang besar, dan dia akhirnya apa, nanti ngejar kamu nih. Nanti dia bakal ngejar kamu. Udah pasti dia ngejar kamu lagi karena kamu banyak pengaruhnya buat dia, dan dilihat dari kartu-kartunya kamu tuh kayak ngedapetin dunia kamu saat kamu tuh disakiti. Jadi kamu kejar duniamu dan kamu berhasil mendapatkan dan meluluhkan hati dia lagi. Ya, tuh. Bottom of the deck-nya Two of Cups. Kamu udah kuat dengan sekuat tenaga ya. Akhirnya dia kembali lagi ke kamu. Tuh, teman-teman, kalau ada yang diblok, ada yang kena on off ya. Nih, dia balik lagi kan? Udah ada belum yang saat ini kayak gini? Dia balik lagi. Aku yakin di sini balik lagi. Buat teman-teman yang ngerasa nggak ada harapan, aku lihat di sini kartunya bagus sih. Ya, dia balik lagi kok, ya. Karena dia ngerasa nggak bisa ngimbangin juga kalau wanita lain atau pria lain jadi pasanganmu. Ya. Makanya dia cari kamu lagi karena cuman kamu yang bisa menyeimbangkan energinya dia dalam kehidupan ini. Ada energi dari Leo ya, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Terus Aries lagi, Capricorn gitu. Terus Aquarius, Leo, Capricorn, Sagittarius. Ya. Energinya hari ini banyakan di Aries ya, teman-teman. Aries dan Leo yang mendominasi. Ada 5 kartu Leo, 5 kartu Aries, 2 kartu Capricorn, 2 kartu Aquarius, 2 kartu Libra, 2 kartu Sagittarius, 1 kartu Gemini dan Virgo. Resonate nggak buat teman-teman? Ya nggak apa-apa sih, kalau nggak juga ya bersyukur, karena ini kan cinta segitiga dan terlarang gitu ya. Tapi jadi prioritasnya dia untuk masa depan karena ada kenyamanan, kestabilan finansial, bahkan di sini di hubungan ini ada tumbuh yang namanya kesuksesan dalam duniawi gitu, memberikan dampaknya. Yang tadinya mungkin orangnya males, mager, nggak mau usaha, tapi setelah memiliki hubungan seperti ini kayak cita-cita di awal dia apa tuh langsung kayak terlaksana aja, satu semua terjadi dalam hidup. Dan kamu ditinggalin kayak gitu, ngerasa ditinggal, bahkan kamu bisa melebihi dia. Aku lihat kamu lebih dominan dapat kesuksesannya dan bahkan lebih kenceng dari pendapatan kesuksesan yang dia raih saat ini ya. Nah, makanya dia mau balik lagi sama kamu, nggak mau ngelepas lagi ya. Sebenarnya teman-teman, ini nggak baik sih ya, cinta segitiga ataupun kalian menjadi orang kedua ketiga, itu kan hak kalian ya. Saya di sini juga tidak membenarkan dan juga tidak melarang, karena sebagai manusia hanya Tuhan yang berkehendak seperti itu ya, ada takdir di dalam hidup masing-masing, juga bukan permintaan dan keinginannya teman-teman gitu ya, tapi itu semua adalah karena takdir. Dan aku lihat di sini tingkat spiritualnya juga tinggi-tinggi, justru malah orang-orang yang spiritualnya tinggi-tinggi ini yang punya godaan ujian hidupnya yang berat kayak gini. Ya, ini berat banget karena mempengaruhi ke semuanya. Kalau batin udah kacau gitu, sampai keuangan, rumah tangga, keluarga juga bisa keseret. Tapi karena banyak pembelajaran ya di dalamnya, pada akhirnya menjumpai kesuksesan 3 kali lipat. Jadi teman-teman itu nanti kan ini udah jatuh nih percintaannya,
tapi kadang kalau sudah jatuh itu akan naik lagi ke puncaknya lebih cepat, bener nggak? Ya, kayak gitu. Ini teman-teman yang mungkin punya, apa, ikatan resmi, sah, maaf ya, aku di sini nggak membenarkan ini cerita, juga tidak memberikan, persetujuan, tapi aku berdasarkan kartu ya, berdasarkan dari pembacaan lintrikku yang keluar adalah sebagai tujuannya dia ke kamu dijadikan yang kedua. Kalau kamu mundur dari dia, dia akan kejar kamu dan kembali ke kamu. Dan beberapa orang mungkin 87% aku lihat sudah kembali ya, membuka komunikasi lagi dan mulai menata dari nol. Atau mungkin langsung ke tengah-tengah, mengadakan pertemuan ya. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya, kalau, apa ya, kalau ini mungkin tidak resonate, tapi semoga resonate ya buat kalian. Yang mau privat reading, full reading minggu ini guys. Jadi aku juga sebenarnya nggak sampai bisa healing keluar ya, karena full banget sampai hari Minggu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan kalau ada yang sempat sampai berantem, "Kamu kenapa segitunya? Saya kan bicara apa adanya." Seru juga ya, seru. Jangan terlalu diambil hati kalau lagi reading privat gitu sama aku, karena itu mengalir aja dari batin dan dia ke kamu, kamu ke dia gitu ya. Tetap semangat, jaga mentalmu ya, terutama batinmu agar tidak mudah baper, marah. Ya, apalagi usianya udah hampir di atas 40 tahun, kita mulai mengerti tentang masa depan ya, kehidupan depan lebih indah daripada hari ini. Jangan sia-siakan hari ini ya, hanya karena kamu menginginkan apa yang kamu inginkan. Kalau itu punya milik orang, susah dimiliki, dianya udah nggak mau lepasin. Kalau dianya mau membuka blokir dan ngejalin hubungan lagi dengan kamu, pelan-pelan, jangan ngegas, takut nanti jatuh ya. Jadi bicara baik-baik, tujuannya ditulis, mau kemana, mau bagaimana, nanti aku dapat apa, nanti kamu ngasih apa. Ya, harus jelas supaya masa depan kamu juga bisa tidak menyedihkan, karena kebanyakan orang kedua kekurangan waktu untuk disayang, kekurangan komunikasi karena dia sibuk juga bekerja. Kebetulan ya, energinya yang tertarik adalah orang-orang yang keras kerja ya dalam keduniawian gitu. Cintanya jadi di nomor sekian. Tadinya nomor satu jadi nomor sekian karena ternyata uang lebih penting dari segalanya, asik. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.